Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Seperti biasa, di video kali ini kita akan update untuk news serta pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Setelah kemarin kita dapat banyak sekali data ya teman-teman. Salah satunya data yang penting itu adalah data core PCE sama PCE. Eh Ya, bisa dibilang datanya menunjukkan bahwa inflasi Amerika Serikat kalau dilihat dari PCE itu mengalami peningkatan, teman-teman. Baik dari core-nya naik sekitar 0,1%, kemudian dari indeks rata-ratanya juga ya naik sekitar 0,1%, kemudian year on year itu juga menguat dari sebelumnya 4,2% naik ke 4,4%. Terus month on month-nya juga naik ya teman-teman, dari 0,1% naik ke 0,4%. Jadi overall data inflasi Amerika Serikat masih naik, dan ini ternyata langsung membuat Fed interest rate decision itu menunjukkan konsensusnya sekarang lebih yakin bahwa The Fed masih bakalan naikin suku bunga sekitar 25 basis poin pada pertemuan FOMC tanggal 14 Juni nanti, teman-teman. Dan ini menurunkan ekspektasi yang berharap bahwa The Fed bakalan pause di kenaikan suku bunga bulan Juni nanti. Kemarin kita juga sudah sempat sharing ya teman-teman di komunitas kita di Telegram. Buat teman-teman yang belum join, silahkan bisa join di komunitas kita. Kita akan update selalu, serta join di grup diskusi kami di Telegram. Teman-teman bisa sama-sama dapatin informasinya di sana nanti. Banyak juga teman-teman yang sangat baik untuk sharing-sharing ya informasi-informasi lain. Oke, kita akan lihat dari berita yang lain, teman-teman. Hari ini, by the way, hari Sabtu, tanggal 27 ya. Pergerakan market mungkin akan cenderung slow aja, karena hari ini masih atau masuk dalam kondisi weekend, teman-teman. Hari ini nggak terlalu gimana-gimana untuk eventnya. Biasa-biasa aja ya. Mungkin nggak terlalu berdampak sama market juga. Kemarin itu sebelum pembacaan data PCE, itu ada spekulasi perihal debt ceiling, teman-teman. Market udah merespon lebih dulu ya, teman-teman. Jadi White House and House Republic itu rush to financial debt ceiling deal. Kalau kita lihat dari beritanya kemarin, ini masih berupa rumor ya. Dikabarkan bahwa debt ceiling itu sudah mendapatkan keputusan atau sudah dapat deal, teman-teman. Dan akan em, ya, US akan naikkan untuk limitnya itu sampai 2 tahun ke depan, sampai kira-kira 2024 itu akan ada general election atau pemilu, teman-teman. Disinilah baru mereka akan ya sepertinya mengambil keputusan berikutnya, karena keputusan yang diambil pada kesempatan kali ini sepertinya keputusan yang sangat-sangat mendesak ya. Jadi bisa dibilang keputusan tersebut itu men-trigger banyak market merespon dengan positif. Seperti yang kita sudah sempat bahas kemarin, kalau seandainya debt ceiling dinaikkan, itu akan kembali memungkinkan untuk Amerika Serikat untuk cetak uang atau menerbitkan obligasi, di mana obligasi tersebut dana segarnya itu akan kembali masuk ke market, dibanjiri ke market. Sehingga keputusan ini masih rumor sih sebenarnya, belum keputusan, tapi sudah mampu men-trigger market cukup positif. Gold kemarin sedikitlah mengalami kenaikan, kemudian S&P 500 yang naik lumayan tinggi, sekitar 1,3% di perdagangan kemarin. Bitcoin pun juga naik ya teman-teman, ke kisaran 1% perihal menyambut rumor yang sedang terjadi ini. Tapi kita masih belum clear naikin debt ceilingnya berapa persen, lalu apa ketentuan-ketentuan yang diambil. Ini masih belum clear, masih berupa spekulasi saja, teman-teman. Jadi tiga media berita ini dari apa ini? Financial Times, kemudian dari Reuters, dari investing.com juga juga sudah mengabarkan kabar tersebut. Ya, kita tunggulah keputusan resminya nanti, mungkin hari Senin atau hari apa ya, teman-teman. Mengingat debt ceiling ini menjadi masalah yang sangat-sangat parah. Oke, itu yang men-trigger market positif di perdagangan kemarin. Padahal kalau kita mau bicara soal PCE, data yang sangat penting juga perihal inflasi itu mengalami kenaikan lagi. Ini ada berita lucu, teman-teman, dari GTA 6 akan play to earn, akan menjadi gaming play to earn, teman-teman. Jadi GTA 6 Grand Theft Auto ya, sebuah permainan kayak apa namanya? Kayak kita jadi karakter manusia gitu. Itu mengatakan bahwa uang yang kamu buat di game itu bisa ditransfer ke real life. Ini tentunya mereka ujung-ujungnya harus mengadopsi cryptocurrency.
Ya, semoga semoga saja akan ada terjadi apa ya namanya integrasi ya antara gaming-gaming yang sekarang dengan dunia blockchain juga. Teman-teman, ini ada berita yang cukup penting lagi. Ini dari Elon Musk ya, datang dari Elon Musk. Kami senang untuk berbagi bahwa kami menerima persetujuan FDA untuk meluncurkan studi klinis manusia pertama kali. Jadi ini rencana dari Elon Musk yang mau bikin apa ya, sebuah langkah baru di mana orang-orang yang berkebutuhan khusus itu bisa mendapatkan bantuan dengan ditanamkan chip di otak mereka. Jadi ini khusus ya buat orang-orang yang berkebutuhan khusus dalam artian mungkin dia pernah sakit dan sakitnya itu berhubungan sama neuroscience, Neuralink. Ya persarafan gitu ya teman-teman. Misalnya mereka stroke atau kena gangguan saraf, nah itu bisa dibantu tuh supaya bisa kembali merespon dengan bantuan teknologi. Jadi ini ngeri-ngeri sedap sebenarnya, tapi mungkin bagi orang-orang yang punya kebutuhan khusus ini merupakan sebuah eh, kemajuan yang bagus ya. Oh ya, saham-saham chip kemarin naik karena berita ini teman-teman, perihal Neuralink ini. Ini ada berita lain lagi dari DCG, Digital Currency Group, itu baru saja menutup trade block institusi trading platform. Kalau teman-teman misalkan familiar untuk analisa di CMC, Coin Market Cap, itu biasanya mereka menggunakan bantuan trade block juga untuk melakukan prediksi ataupun analisa, teman-teman. Jadi ini sudah ditutup sama DCG karena ketidakpastian ekonomi ya dari tahun 2020 ada masalah banyak sekali, hutang mereka juga udah menumpuk, belum lagi collapse-nya FTX itu benar-benar menghancurkan DCG teman-teman. Dan sekarang ya mereka harus menutup satu persatu salah satu anak perusahaan mereka. Di trade block udah ditutup. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan dari Bitcoin seperti apa. Teman-teman, kemarin indeks dolar menguat kembali ya. Sekarang udah breakout dari level mereka punya resistance yang sekarang menjadi level support yaitu di kisaran 103. Sekarang posisinya US dollar index itu sangat-sangat strong bullish. Ini bisa menjadi awareness buat kita. Harus lebih berhati-hati lagi untuk posisi sekarang. Kenaikan yang terjadi pada gold, kemudian S&P 500, Bitcoin, ini berpotensi menjadi kenaikan sementara saja. Jadi kalau ada yang sangat confident, wah ini Bitcoin bullish, kalau saya pribadi kayaknya masih meragukan hal tersebut. Oke, kita akan coba lihat dari pergerakan Bitcoin. Bitcoin di time frame daily di perdagangan kemarin sebenarnya dia ketahan ya teman-teman di kisaran harga 26.300, which is itu bagus, dan sekarang udah merangkak naik lagi berusaha menembus level resistance-nya di kisaran 26.600. Volume perdagangan kemarin ya so far so good disertai dengan volume smart money yang meningkat. Meskipun peningkatannya masih cenderung agak kecil. Dan kalau kita lihat di time frame 4 jam juga, sementara pergerakan dari Bitcoin sudah berhasil menembus resistance penting di kisaran 26.000. Dan sekarang kita ongoing, kalau volumenya kuat nih, kalau itu bisa memungkinkan Bitcoin hanya membuat fake out di level ini, teman-teman. Jadi bisa jadi penurunan yang terjadi kemarin sampai ke 25.000 something itu merupakan fake out saja untuk peningkatan pergerakan Bitcoin ke depannya. Karena kan Bitcoin sudah berhasil breakdown dari channel ini ya. Jadi kemungkinan di sini ada fake out sementara dan Bitcoin masih punya potensi buat rally. Tentunya di sini saya sendiri agak ambigu juga sih sama kondisi dari market, teman-teman. Pertama, debt ceiling dinaikin. Itu berarti Amerika Serikat punya peluang untuk cetak uang lagi atau menerbitkan obligasi. Ini bisa berdampak positif, terutama bagi saham perbankan-perbankan yang udah kesulitan likuidasi. Toh kalau at the end nanti seandainya nih suku bunga dinaikkan lagi ya, mereka semakin tercekik lagi nih para perbankan ini. The Fed masih bisa cover teman-teman karena debt ceilingnya cenderung dinaikin. Cuma nanti pasti pasti adalah masalah-masalah berikutnya. Itu cenderung membuat market positif ya untuk sementara ini. Di sisi lain, kalau kemarin seandainya dari pemerintah sendiri itu nggak naikin suku bunga, itu berarti meningkatkan potensi resesi.
Potensi resesi memungkinkan untuk stok market kembali terkoreksi sementara indeks dolar menguat, serta gold ataupun aset hedging lain kemungkinan dapat trigger positif juga karena banyak yang mengalihkan ke sana. Bisa jadi Bitcoin juga positif kalau debt ceiling-nya nggak dinaikin. Jadi itu pemikiran saya sih, dan lihat kemarin oke, debt ceiling-nya rumornya dinaikin, berarti sementara Bitcoin masih punya potensi untuk kembali rally juga ya, tapi rally-nya mungkin agak terbatas. Berbarengan juga sama saham-saham yang cenderung mungkin dalam potensi yang cenderung lebih aman lah. Itu kalau untuk pergerakan dari harga sendiri sih kita tadi sudah bahas ya, ekspektasinya kalau Bitcoin masih bisa untuk rally. Tapi kalau kita perhatikan dari volume perdagangan kemarin itu sangat tinggi. Volumenya bagus, naik, cuman volume smart money belum ada, teman-teman. Saya di sini masih agak ragu sih, apakah Bitcoin bisa naik atau tidak. Kemungkinan juga dia cuma ngetes level level resistance tersebut di 26.600. Kemudian kalau dia nggak kuat, dia bisa aja kembali melanjutkan fase penurunannya ke 25.000. Jadi buat sekarang itu ada anomali, ada ambiguity yang terjadi pada market. Jadi kalau saya sih lebih berhati-hati aja buat teman-teman. Ini masih belum clear, posisi kita masih cukup uh, ngeri-ngeri sedap ya. Sementara sih kalau aku perhatikan ini mungkin berpotensi menjadi sebuah channel ya, ascending channel dalam posisi kenaikan. Biasanya ascending channel itu mengarahkan fase Bitcoin ke dalam penurunan. Apakah bisa turun? Ya kayaknya sih bisa turun teman-teman. Karena outlook saya atau apa yang saya perhatikan ini masih menyisakan tanda tanya teman-teman. Kayaknya sih Bitcoin bakalan turun lagi ya. Ini ya bisa dibilang sebuah pemikiran saya sih atau opini saya pribadi. Gitu, coba kita cek dia dengan indikator yang lain, siapa tahu kita dapat indikator tambahan. Kita akan pakai MA200. Kalau kita perhatikan dari MA200, teman-teman, posisi Bitcoin sekarang ini itu lagi ketahan, struggling di kisaran MA200-nya, merupakan level resistance yang cukup penting. Jadi let's say Bitcoin berhasil menembus level tersebut, berarti arah Bitcoin bisa aja kembali rally ke 27.400 something. Tapi kalau dia gagal menembus di sini 200-nya, saya lebih prefer Bitcoin untuk kembali terkoreksi. Tentunya dia harus turun dulu dari level 26.600 sebagai konfirmasi kalau Bitcoin bakalan lanjut untuk fase koreksinya. BTC Dominance perdagangan kemarin agak turun ya teman-teman. Altcoin semuanya pada hijau nih. Jadi udah lumayan nih. Koin-koin AI, Matic juga aku perhatikan kemarin agaknya strong. Kemudian Kaspa yang udah turun cukup dalam ini udah mulai strong lagi. Volume smart money-nya mulai masuk. Jadi kayaknya ada potensi buat altcoin yang lebih powerful buat sementara. Oke, gitu aja. Semoga pembahasannya bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa teman-teman langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja. Akhir kata, saya Andre. Makasih.